Salam belajar soal aspek pengetahuan pada uji kompetensi keahlian otomatisasi dan tata perkantoran. Uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2001-2002 ini untuk paket 1 di lembar penilaiannya dari yang pertama ada aspek nilai pengetahuan, bisa tertulis maupun bisa lisan. Kemudian setelah ada aspek pengetahuan, ada juga aspek keterampilan. Sehingga untuk nilai akhir dari uji kompetensi keahlian untuk tahun ini itu meliputi nilai akhirnya ada dua komponen. Yang pertama aspek pengetahuan, kemudian yang kedua ada aspek keterampilan. Aspek pengetahuan dengan nilai bobot 30% dan keterampilan 70%. Uji kompetensi keahlian tahun 2001-2002 pada aspek soal pengetahuan. Mencetak dokumen. Fungsi dari fasilitas MyLearn pada Microsoft Word adalah A. Untuk membuat surat massal. Kemudian yang kedua untuk membuat salinan surat. Kemudian yang C. Untuk membuat surat dengan format yang ditentukan. Kemudian yang D untuk keperluan surat menyurat, dan yang terakhir E untuk penyimpanan. Kita lihat di materi. MyMerge merupakan salah satu fungsi klasik dari Microsoft Word yang berguna untuk membuat dokumen secara massal dan dinamis. Fungsi ini kita jumpai pada menu ribbon, yaitu tepatnya adalah MyLink. Jika kita ingin membuat surat untuk banyak penerima, yang mana secara ini adalah suratnya sudah kita buat data shotnya ya, sehingga untuk MyLearn ini kata kunci yang kita gunakan adalah secara massal fungsinya. Kemudian yang kedua itu adalah untuk banyak penerima. Jadi kalau ada pertanyaan, fungsi dari fasilitas MyLearn pada Microsoft Word adalah ada pilihan A untuk surat massal, B untuk salinan surat, kemudian yang ketiga untuk format yang ditentukan, bahkan sampai yang terakhir, maka jawabannya adalah A untuk membuat surat massal. Kemudian memelihara peralatan atau sumber daya kerja. Soalnya jika pemeliharaan dan perawatan dilakukan secara rutin, maka kegiatan perawatan tersebut termasuk pada jenis A. Preventif, korektif, terencana, tidak terencana, ataupun darurat. Kita lihat di materi pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan ini ditujukan agar barang tetap dalam keadaan baik dan selalu siap pakai. Ada pemeliharaan preventif sebelum terjadinya kerusakan dan bersifat pencegahan. Kemudian kuratif bersifat perbaikan terhadap barang yang sudah rusak sehingga masih tetap bisa digunakan dan memperpanjang usia barang. Untuk kata kunci materi ini adalah pemeliharaan preventif, yang mana ini untuk pencegahan terhadap kerusakan. Jika pemeliharaan dan perawatan dilakukan secara rutin, maka kegiatan perawatan tersebut termasuk pada jenis kemudian melakukan penyimpanan dokumen atau surat. Pertanyaannya, seorang dokter yang membuka usaha praktek akan sangat tepat jika menggunakan sistem penyimpanan data pasiennya adalah sistem wilayah, tanggal, nomor, abjad, ataupun tanggal. Materi mengenai pemilihan sistem penyimpanan yang cocok. Yang pertama, sistem abjad. Abjad sangat cocok untuk masalah tentang kepegawaian. Kemudian selain kepegawaian, ini juga untuk keanggotaan ataupun penyimpanan yang menggunakan nama. Kemudian sistem subjek ini cocoknya adalah untuk instansi yang besar. Kemudian tanggal ini paling cocok untuk masalah yang berbau keuangan. Kemudian sistem wilayah ini untuk perusahaan yang memiliki kantor cabang sebagai kata kuncinya. Kemudian ada juga untuk perusahaan ekspor dan impor. Selanjutnya itu adalah sistem nomor. Untuk sistem nomor cocoknya ya kata kuncinya sistem nomor ya. Sistem nomor
Sangat cocok digunakan untuk rumah sakit menggunakan nomor identitas pasien. Kembali ke soal. Seorang dokter yang membuka usaha praktik, maka ini yang paling cocok adalah sistem nomor seperti rumah sakit. Upaya supaya pekerja terhindar dari kecelakaan, peralatan produksi tidak rusak dan hasil produksinya aman disebut kesehatan kerja, tempat kerja, upaya kerja, tenaga kerja, dan keselamatan kerja. Kita lihat ke materi keselamatan dan kesehatan kerja merupakan ini usaha untuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Kesehatan merupakan usaha untuk sejahtera dan sehat jiwa dan sosial. Kemudian keselamatan perihal keadaan selamat, sejahtera, bahagia, dan sebagainya. Kata kuncinya adalah keselamatan kerja. Sehingga untuk soal upaya supaya pekerja terhindar dari kecelakaan, peralatan produksi tidak rusak, ini adalah jawabannya adalah keselamatan kerja. Berikutnya mengenai pengurusan surat masuk dan keluar. Setelah surat diterima, maka akan dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya. Kegiatan memisahkan surat berdasarkan jenisnya dalam pengurusan surat masuk dan keluar disebut yang pertama penyortiran surat, kemudian pencatatan surat, penerimaan surat, pengarahan surat, dan yang penyimpanan surat. Kita lihat ke materi. Kegiatan pengurusan surat masuk sistem buku agenda ada penerimaan surat melalui resepsionis, kemudian ada penyortiran surat untuk memisahkan berdasarkan alamat yang dituju, kemudian ada pencatatan surat dalam buku agenda, kemudian ada pengarahan surat, kemudian ada penyampaian surat, dan terakhir penyimpanan. Kata kunci untuk soal ini adalah kegiatan setelah penerimaan. Untuk setelah penerimaan ini di sini itu adalah kegiatannya yaitu penyortiran surat. Kita kembali ke soalnya. Setelah surat diterima, maka akan dipisah-pisahkan. Ini sebagai kata kunci untuk soal ini. Sesuai dengan jenisnya, kegiatan memisah-misahkan surat berdasarkan jenisnya pada pengurusan surat masuk dan keluar ini disebut dengan penyortiran surat. Kemudian mengidentifikasi alat dan bahan kearsipan, ini ada gambarnya. Gambar di atas adalah alat kearsipan A. Opener, guide, filing cabinet, selector, ataupun paper map. Untuk materi peralatan kearsipan, pertama ada filing cabinet dan gambarnya. Kemudian yang kedua ada rak arsip dan gambarnya. Kemudian ada stomafolio dan gambarnya, guide dan gambarnya. Kemudian ada hanging map dan gambarnya, ada opener. Kemudian ada stapler dan ada perforator. Untuk materi yang berkaitan dengan soal ini ada di guide karena ada kesamaan yaitu memiliki tab. Oke, kembali ke soal. Gambar di atas adalah salah satu alat kearsipan yang disebut dengan guide. Soal selanjutnya, dalam pembuatan laporan ilmiah bab 2 biasanya berisi A. Pendahuluan, landasan teori, pembahasan, penutup, ataupun kesimpulan. Materi dalam laporan ilmiah ini ada bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 berisi metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 berisi kesimpulan. Kata kuncinya adalah bab 2, di mana untuk bab 2 ini dalam penulisan laporan itu adalah berisi landasan teori. Sehingga untuk soal dari penulisan laporan ilmiah bab 2 berisi tentang jawabannya adalah B. Landasan teori. Selanjutnya mengidentifikasi perbedaan dokumen dan jenis-jenis dokumen. Gambar di atas adalah dokumen korporal, statis, literer, privat, ataukah dinamis. Kita lihat ke materinya. Ruang lingkup dokumentasi meliputi yang pertama adalah dokumen literal, dokumen korporal, dan dokumen privat. Dokumen literal ini dicetak
ataupun ditulis. Semuanya itu adalah bidang perpustakaan. Kemudian kata kuncinya itu ya, bidang perpustakaan. Kemudian selanjutnya itu adalah dokumen korporal. Kata kunci untuk dokumen korporal itu adalah benda bersejarah. Kemudian ada juga benda-benda kuno. Itu kata kunci untuk dokumen korporal. Selanjutnya itu ada arca dan sebagainya. Kemudian dokumen privat. Untuk kata kunci dari dokumen privat itu adalah arsip ataupun surat menyurat. Kita kembali ke soal. Gambar di atas termasuk ke dalam dokumen adalah korporal karena ini merupakan benda bersejarah. Selanjutnya adalah menyimpan dokumen. Untuk menyimpan data dengan mode dokumen baru, kita memilih opsi A, file save as, kemudian file save, edit copy, edit paste, ataupun file copy. Kita lihat ke materi bahwa menyimpan dokumen di Microsoft Office Word caranya itu dengan shortcut Ctrl S. Kemudian akan muncul kotak dialog adalah save as. Langkah-langkah dalam menyimpan ada 1, Office button, kemudian pilih save as, Word dokumen, kemudian kata kuncinya adalah save as. Jadi untuk soal untuk menyimpan data membuat dokumen baru, maka kita pilihnya adalah A, file save as. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu membuat dokumen dari konsep atau teks. Mengatur jarak baris spasi menggunakan menu. Yang pertama format line spacing, edit line spacing, format paragraph line spacing, edit paragraph line spacing, dan yang terakhir adalah paragraf. Kita lihat ke materi. Mengatur jarak baris. Untuk kata kunci mengatur jarak baris itu ada di line and paragraph spacing ya. Itu merupakan kata kuncinya dalam suatu paragraf. Biasa jarak baris 1, 1,15 ataupun 1,5. Klik line and spacing paragraf. Kita kembali ke soal. Mengatur jarak baris atau spacing menggunakan menu. Jawabannya adalah format paragraph line and spacing. Demikian soal dan pembahasan untuk aspek pengetahuan. Selamat dan sukses menempuh uji kompetensi keahlian.